Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Putri Cahyani. Saya dari kelas MG 418. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soalnya yaitu berupa middle income trap. Jadi begini, Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap itu apa sih? Middle income trap yaitu suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance, Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara ini berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Nah, kali ini saya akan memberi pendapat saya, perspektif saya mengenai aspek kebijakan fiskal, moneter, dan juga kebijakan utang luar negeri. Nah, selanjutnya negara yang biasanya terjebak dalam kondisi ini itu biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena keunggulan biaya tenaga kerja murah mulai berkurang, sementara kemampuan inovasi dan produktivitas belum cukup kuat untuk bersaing dengan negara maju. Indonesia saat ini berada pada posisi yang sangat strategis dengan bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, serta pasar domestik yang besar. Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat, terutama dari aspek fiskal, moneter, dan juga pengelolaan utang luar negeri. Pertama, mari kita bahas yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Menurut saya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi pada sumber daya manusia. Negara maju tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tapi pada kualitas sumber daya kerjanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan inovasi. Dengan SDM yang unggul, Indonesia dapat menghasilkan produk dan jasa yang bernilai bertambah tinggi serta meningkatkan produktivitas nasional. Langkah kedua yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan internet berkecepatan tinggi akan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang baik juga mampu menarik investasi domestik maupun asing. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu melakukan reformasi perpajakan. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan tanpa perlu bergantung pada utang. Selain itu, pemerintah harus mendorong hilirisasi industri. Selama ini Indonesia banyak mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Ke depan, Indonesia harus memperkuat industri pengolahan agar dapat mengekspor produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Contohnya yaitu pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik dan pengolahan kelapa sawit jadi berbagai produk industri. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada UMKM dan industri berbasis teknologi melalui insentif pajak, akses pembiayaan, dan program digitalisasi. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing global. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri yaitu kebijakan yang dijalankan oleh BI, Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menjaga stabilitas inflasi. Inflasi yang rendah dan terkendali akan menciptakan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat investasi. Langkah kedua yaitu yang dilakukan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil sangat penting untuk mendukung perdagangan internasional, mengurangi risiko investasi, dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah meningkatkan inklusi keuangan. Perkembangan digital banking saat ini seperti KRIS dan sistem pembayaran elektronik harus terus didorong agar semakin banyak masyarakat
yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Inklusi keuangan yang tinggi akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan usaha. Selain itu, sektor perbankan perlu diarahkan untuk memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, contohnya teknologi, energi terbarukan, dan UMKM. Pembiayaan yang tepat sasaran akan meningkatkan kapasitas produksi nasional dan meningkatkan lapangan usaha baru tentunya. Bank Indonesia bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, harus menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap sehat dan tahan terhadap berbagai resiko ekonomi global. Stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu kebijakan utang luar negeri. Nah, sebenarnya utang luar negeri itu pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk, ya, apabila digunakan secara produktif dan dikelola secara hati-hati. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa utang yang digunakan untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan proyek-proyek strategis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selanjutnya yaitu yang langkah kedua, yaitu menjaga risiko utang pada tingkat yang aman. Pemerintah harus memperhitungkan kemampuan membayar utang agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, melakukan diversifikasi sumber pembiayaan. Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada satu negara atau lembaga pemberi pinjaman. Diversifikasi sumber pembiayaan akan mengurangi risiko ekonomi dan politik. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan utang. Seluruh penggunaan dana pinjaman harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan investasi domestik, dan menarik lebih banyak foreign direct investment atau investasi asing langsung. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat didukung oleh sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu bahwa untuk menghindari middle income trap, Indonesia harus melaksanakan kebijakan ekonomi yang terintegrasi dari sisi fiskal, moneter, dan juga kebijakan utang luar negeri. Dari sisi fiskal sendiri, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, melakukan reformasi perpajakan, mendorong hilirisasi industri, dan juga mendukung perkembangan UMKM. Yang dari sisi moneter, Bank Indonesia harus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah agar tetap stabil, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif. Sementara dari sisi utang luar negeri, dari pemerintah harus memastikan bahwa utang digunakan secara produktif, menjaga rasio utang tetap sehat, meningkatkan transparansi, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Apabila ketiga kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari kelompok negara middle income trap tadi ya, negara yang berpendapatan menengah, dan mewujudkan visi Indonesia emas di tahun 2045 sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.